Bapak Ibu yang berbahagia, memang mengubah perilaku, mengubah pola pikir, mengubah pemahaman, mengubah pengertian, apalagi mengubah kebiasaan, mengubah keyakinan, itu sesuatu yang sangat berat. Merubah mindset pola pikir itu untuk sampai dalam bentuk perilaku itu memang mengubah sangat berat, apalagi jika ada unsur keyakinan. Karena kita tidak terbiasa muhasabah, karena kita tidak terbiasa tafakur, kita tidak terbiasa mengevaluasi diri kita, karena kita terbiasa menilai, mengevaluasi orang lain. Memang mata itu memandang ke depan. Cobalah berlatih kolo-kolo, berbaliklah matamu untuk memandang ke dalam, sehingga kita melihat ke dalam, bukan memandang ke depan, tapi kita memandang ke dalam. Bagaimana kita mendengar dengan telinga, bagaimana kita melihat, kita mendengar dengan mata, bagaimana kita mendengar dengan mata, melihat dengan telinga. Menggeser niat, mengubah orientasi spiritual itu memang berat. Sudah terlanjur kita yakini itu memang membutuhkan pengorbanan energi. Maka untuk berlatih terus menjadi manusia yang benar, manusia yang jujur, manusia yang adil, untuk terus kita latih. Dunia ini semuanya sesungguhnya adalah proses pelatihan ini. Dunia ini nggak ada batasannya untuk belajar, karena batasannya adalah keberuntungannya, adalah kesuksesannya adalah saat meninggal dunia. Saat meninggal dunia menyatakan kembali sing roh ya awake dhewe-dhewe. Biasanya kak nek pengen roh gak usah lah ya. Nek pengen roh kuburan dudan ji utuh pora. Cenderungnya kalau orang kembali makna rojion itu diduduk di, ternyata itu syukur hilang sampai kerangkongane gitu ya, balungnya. Itu biasanya cenderung kembali kepada rojion. Tapi itu pun hanya tanda syariat, tanda syariat. Belum sebagai mutlak menunjukkan pasti antara selamat dan tidak selamat. Syariat itu wilayah syariat, walaupun bisa dijadikan sebagai sedikit indikator, bisa. Karena orang meninggal dunia yang benar kembali kepada Tuhan, semuanya kembali kepada asal usul kejadiannya. Jasad bosok dipendem kembali ke asalnya. Jasad ki asalnya dari tanah. Wujudnya apa? Kalau Allah menciptakan manusia dari tanah, itu bukan bimsalabim, tapi fakta bahwa kita saat ini di dunia sing mbok maem itu semuanya hasil dari tanah. Tumbuhan yang tumbuh dari tanah, biji-bijian yang tumbuh dari tanah, buah yang tumbuh dari tanah. Dengan kata lain, Anda sekarang menjadi besar itu karena makanan yang dihasilkan dari tanah. Dengan kata lain, Anda dari tanah. Maka jika kamu dikatakan inna lillah wa inna ilaihi rojiun dalam posisi jasad, maka saat dipendem, maka logikanya adalah balik ke asalnya, ke tanah. Ini namanya nggak ngeregeti pekarangan, nggak ngeregeti tanah. Nek dikubur si utah ya putu buyutmu sing repot nantinya. Menti bedem bae si utuh. Nggak iso zero waste. Itu semuanya kembali. Jadi kalau bagaimana sing si utuh? Ya kita nggak usah ngurusi terlalu jauh, cuman secara logika, secara ayat, kalimat rojiun itu untuk sisi lahir itu kembali ke asalnya. Ngadam ati kembali ke asalnya. Ati ki ora enek
Yang balik kepada Tuhan ya wong gak enek, gak ada. Kamu cinta kepada sesuatu yang kamu anggap ada di dalam hati, itu kan munculnya setelah kamu gunakan di dunia, sehingga kamu mewujudkan uang, mewujudkan kecantikan, mewujudkan keindahan, sehingga melekat dengan dunia, cinta dengan dunia. Itu kan wujud barang baru. Kalau ini dihilangkan kecintaanmu kepada Tuhan, maka mutlak mengenal Tuhan, maka saat meninggal jasad masa pakainya habis, hatinya dikatakan ngadam. Ngadam itu apa sih? Daya kuat ruh itu milik Tuhan. Ya kembali kepada Tuhan. Inti kehidupan yang dicintai itu ada di dalam hati nurani, itu adalah keberadaan Tuhan, maka akan kembali kepada Tuhan. Ruh dikatakan rojion itu pada saat sirna kembali kepada asal usul nafahtu fihi min ruhi. Saya tiupkan terus sehingga kamu punya kehidupan. Maka jika kamu meninggal, kembalikan ruhku itu kepadaku. Maka itu kamu dikatakan rojiun, kembali kepada Tuhanmu. Jika tidak kembali, ruh itu melayang. Bapak Ibu, kalau ruh tidak kembali itu sengsara.